Dan kalau bisa kita juara, silahkan juara. Siapa yang akan membebaskan tanah kabupaten? Oh tidak, ini ada panitianya. Oh dari BPS. Siapa akan menjual kita tahu? Tapi kita tidak saya sendiri. Kalau kita bicara dan nah, begitu kejadian saya minta yang bicara dari KPP kepada lagi coba kawan-kawan dan kemudian dan beberapa teman yang datang ke tidak propam. Ya udah, tadi sudah disampaikan Pak. Tapi dari nanti dulu, kita nggak usah berdebat. Iya makanya saya ngomong dulu Pak. Nah, saya dulu atau Anda dulu ya? Pak, santai Pak, kalau Mbak. Belum ya, maksud saya begini, kita itu mau bicara. Iya. Anda bertanya, saya berikan kesempatan, nggak saya bicara. Oke. Jadi jangan dipotong dulu. Ya. Nanti kalau Anda boleh bicara dengan tokoh dulu. Oke. Baik. Oke? Baik. Saya nggak menyampaikan itu. Biar kita saling menghormati. Baik. Ya Mas ya? Oke. Cabut IPL sejak dari awal pada saat ini muncul, kami dibuka. Ada biro hukum saya. Oh iya. Kami dibuka. Nanti kita tunggu keputusan. Apa gugatannya? Dan kemudian gugatan ditolak. Menjadi respon dari pernah Pak Gubernur ngomong waktu itu saya merasakan suasana. Kalau tekniknya sih apakah dengan blasting, apakah dengan dipo dan sebagainya, itu juga cara untuk teman-teman yang sekolah teknik gitu. Dan kemudian kita sampaikan apa itu manfaat bendungan. Oke, ini biasanya ditolak. Bagaimana proses pemilihan Anda mulai 8 Juli 2013 sampai 4 Desember 2017 dengan Dirjen Minerba. Bagaimana batas wilayah studi lokasi query dan lokasi bendungan, kegiatan pekerjaan tanah atau query, kerawanan sosial, perubahan bentang alam, itu kita detailkan run-off-nya seperti apa, persepsi dan sikap masyarakat seperti apa, kita siapkan. Terkait dengan di provinsi, sayangnya di bawah. Kalau waktu diizinkan sebenarnya semuanya bisa melihat secara terbuka. Dan betul-betul ada interaksi secara transparan. Sehingga mungkin yang takut dengan model blastingnya seperti apa dijelaskan. Yang takut apakah terjadi longsor atau tidak, kita buka, kita sampaikan. Bahkan waktu kemarin ada sumber mata air yang kita lihat, kita kaji. Jadi ada 25 sumber mata air. Dan kalau tidak salah yang ada di lokasi yang mau dibuka, nanti dulu, boleh ya kami turun jalan dari tim kami. Kebijakan. Ya terima kasih jawabannya. Jadi ini, saya mempunyai teman-teman, kami itu mau masuk belum bisa. Padahal kami tidak ramai sekali cerita Kementerian. Tapi hari ini akan mendampingi warga tidak Kementerian. Saya carikan mereka akan memiliki sektor. Mengawal warga, termasuk gugatan tersebut, teman-teman kita juga tahu. Kita ngawal warga-warga. Iya, ini mas. Termasuk juga kajian-kajian kita juga angka. Oke. Putusan PTN apa? Putusan. Ya, saya dengar. Ya. Siap ya. Jangan sampai ruang hukum yang ada. Kami hanya menerima saja. Kalau putusannya berbeda, kami pasti harus melaksanakan putusan itu. Kita paham dulu ya. Kita paham. Anda dari mahasiswa? Dari mahasiswa. Saya gini kan, makanya saya tanya tadi, mahasiswa itu siapa? Kalau sampai upaya hukumnya tidak, sisa belum itu 200 bidang. 28 bidang kemarin belum setuju. Jadi artinya teman-teman kita hormati dan bahkan saya punya petanya. Yang menolak, yang masih abu-abu dan sudah setuju. Menolak yang menolak. Jadi kami fair saja sebenarnya memberikan data ini. Maka selanjutnya kami masih menunggu untuk komunikasi dengan kawan-kawan yang ada di sana. Yang menolak kira-kira apa yang kemudian juga kaget saya. Oh tidak ada. Terus nanti dulu. Ya silakan, tapi kan ada kasih kesempatan bicara juga pada saat itu di ruangan itu. Dan baru kemudian ibu-ibu mengatakan masa depan anak-anak sekolah, aspek lingkungan, aspek pembangunan, aspek pendampingan, pemberdayaan ekonomi,
sampai kemudian yang lain. Ini harus saya sampaikan, saya terbuka dan saya baru pertama kali ini menyampaikan secara terbuka karena teman-teman bertanya. Saya ingin sekali menyampaikan detail ini kepada publik termasuk kepada warga kita. Saya benar-benar kesempatan. Hari inilah kesempatan saya sampaikan dan saya sangat menghormati apa yang menjadi aspirasi atau menjadi keinginan kawan-kawan teman-teman. Saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian waktu sama pengajar mau dialog warga Asli warga Wadas dan saya lahir di sana dan sampai hari ini saya tinggal di sana. Kita udah ketemu berapa kali, Mas? Udah kedua kali. Jadi kita perlu tak ceritakan dulu kronologinya proses perencanaan. Nah, secara otomatis kamu bisa oleh apa-apa demi lingkungan urip toh, ini demi masa depan yang panjang. Warga Wadas itu bukan berarti ketika ini diganti rugi itu sudah cukup. Ya enggak, Pak, ini bukan persoalan duit. Pak Ganjar hanya mau ganti rugi berapa sih? Apakah itu juga cukup untuk sampai kita kiamat? Itu kan nggak cukup juga. Itu yang menjadi sekarang warga Wadas ini bukan persoalan ganti rugi, tapi ini untuk kelangsungan hidup dan tanah ini akan turun temurun, selamanya akan bisa diambil hasilnya gitu Pak. Kalau duit untuk apa? Kalau tanah misalkan gini, Bapak akan menyampaikan bahwa tanah nanti bisa beli lagi. Sekarang ditapak dengan benar diakses 10 kilo di Kuweri Wadas, berapa ratus orang atau ribu orang yang akan terdampak. Mereka akan beli di mana tanahnya? Tanah kan nggak ada pasarnya. Kita akan berlomba-lomba dan harga tanah itu pasti akan mahal seandainya kita beli. Itu dan nggak sesuai setelah kita informasinya bahwa di Gunung itu akan cuma dibeli di 120. Ada nggak tanah yang dijual dengan 120? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Kalau nggak ada, warga kemudian beli mobil, setelah itu mobilnya rusak dan lain-lain, habis. Apakah itu masyarakat menjadi lebih baik atau lebih buruk? Itu loh Pak yang harus kita hitung juga. Jangan soal teori yang tadi dijelaskan, aku nggak ngerti itu juga gitu loh. Iya, makanya kita sama-sama jawab dan itu loh Pak maksudnya. Kira-kira cukup. Proses seperti itulah. Dan itu sebenarnya berapa tahun lagi Pak kita harus berjuang untuk Bapak menjabat IPL? Kesempatan kami coba berdialog dengan Kementerian PUPR. Ya. Pak, ini mungkin ininya bisa tanda tangan ya. Saya bertanya sebagai LBH kuasa hukum dari warga. Namanya LBH? Ya. Siapa namanya? Gading Pak, Iksan Gading, Muhammad Iksan Gading. Hah? Oh, pertanyaan saya pada tanggal 13 April Bapak datang, tuntutan kita ketiga itu kan Bapak tidak mengklaim bahwa Bapak tidak mengetahui adanya kedatangan polisi. Nah, itu. Warga sudah mengetahui juga, Bapak mengklaim bahwa Bapak tidak mengetahui. Tapi Bapak akan berjanji untuk mengusut tuntas dalang dibalik kejadian tanggal 8, 9, 10. Apakah itu sudah Bapak jalani? Ada PLBH kan? Ya. Boleh nggak rokoknya kita dulu? Oh ya Pak, saya tadi dengarkan. Enggak Pak, enggak Mas, kita sekarang lagi bicara, biar kita tahu sopan santun sedikit. Oke, ada dari LBH kan? Mas tulis surat pada Kapolri. Kami sudah ke Kompolnas. Oke, nggak apa-apa, makanya itu saja lakukan, karena kami sudah berbincang itu sampai kemudian kantor KSP. Semua sudah dibicarakan di sana, maksudnya gini, kasih penghormatan kepada kami yang sudah bekerja ini, apakah kemudian akan diusut dan sudah kita sampaikan langsung kepada institusi kepolisian. Kami juga menghormati Bapak sebagai Ya, makanya ini jawaban saya itu, dan kemudian bisa kita sampaikan. Dan LBH punya hak, sama dengan tadi kan, ini LBH pengacara pasti tahu caranya, dan Anda pasti tahu soal itu juga. Ya, biar Anda tahu. Anda juga boleh ada nanti teman-teman Komnas HAM, kalau perlu saya teleponkan, agar kemudian kita bisa mengawal apa yang kemudian Anda sampaikan pada saya. Bahkan kami siap untuk komunikasi dengan LBH. Nah, kan? Anda boleh catat nomor telepon saya, dan ketua LBH lama sudah kita ajak komunikasi juga. ya, maksudnya Ya. saya bertanya seperti ini. Oke, ya. Karena Bapak kemarin itu berjanji untuk mengusut tuntas. Tapi kita sudah mendatangkan Nah, yang bisa menuntut tuntas adalah dari institusi yang ada. Iya. Maka kami sampai nanti dulu Mas. Makanya kami mendatangkan lembaga seperti Barreskrim, Kompolnas kami sudah datang pada. Makanya Anda sampaikan ke sana karena institusi ada di sana, sudah ada di sana. Maka Anda sudah betul.
Tapi lebih baik Anda ke Propam, apalagi kalau Anda tidak tahu soal urusan ini, biar kemudian diselesaikan secara institusi itu. Itulah juga rapat yang kemarin kita tanyakan. Oke, cukup ya. Kita tunggu Pak, satu kali lagi. Wadas yang dirangkus ialah ruang hidup. Ruang hidup ini suratnya. dibuka di warga. Nah, saya foto dulu nih fotonya. Oke, foto dulu Pak, foto dulu. Polisi. Amin, teman-teman. Foto lah. Dibuka jadi Baca Pak. Oke, makasih ya Mas. Sehat-sehat. Salam untuk Pak Kiai ya. bersama-sama kita jaga, bersama-sama kita jaga Desa Wadas tercinta. Untuk kelangsungan hidup sampai anak cucu kita, sampai Makasih ya, Bro. Makasih ya. Ganjar apa yang terlalu berlebihan Pak disampaikan? Enggak, itu menyampaikan biasa saja. Enggak apa-apa, namanya teman-teman mahasiswa saya dulu juga gitu. Oh kan beda, udah kita jelaskan semuanya. Makanya kenapa kami harus berdialog. Dan itu yang diminta oleh Komnas HAM, maka kami dialog. Dan kami temui dan kami jelaskan satu persatu. Maka tadi saya senang kawan-kawan juga mendengar bahwa ada kemudian dari warga dan sebagainya masih tetap kekeh, nggak apa-apa. Kan satu kata kuncinya kan dialog, ya kami dialog. Dialog kami apakah hanya dengan warga? Tidak. Kami dialog dengan kementerian, dengan yang terkait, sudah rapat semuanya, dan ini proses yang terus kita tindak-lanjuti. Makanya tadi saya sampaikan, wah itu salah Pak datanya. Boleh nggak datanya kita benarkan bersama-sama? Boleh nggak kami datang untuk menjelaskan? Boleh nggak? Kan nggak ada jawaban gitu ya. Jadi kan nggak bisa begitu gitu ya. Jadi itu yang kita coba komunikasikan. Oke ya Bro.